Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to Anur Farm Mempawah. Oke, hari ini Anur Farm Mempawah mau bagi-bagi tips atau membuka rahasia pupuk yang digunakan di Anur Farm Mempawah. Nah, tadi sebelum ke kebun saya sempat singgah dulu, jangan tunda ngopi. Nah, ini warung kopi khas untuk Mempawah. Warung kopi Goncang Lidah. Nah, tuh ada bos besar Anur Farm tuh. Ngopi. Kopi bos. Rokok dulu. Oke. Bleter mak saya sebakul. Tahapain bleter karena. Oke, di sini untuk pupuk itu ada di dua fase. Kalau untuk tanaman cabai, fase pertama fase vegetatif, yang kedua fase generatif. Nah, fase vegetatif ini itu di kisaran 4 kali pupuk, sekitaran berapa ya? 4 minggu, selama 4 kali ya. Tapi kondisional sebenarnya kapan cabai membutuhkan untuk makan. Nah, sedangkan generatif itu fase di minggu kelima sampai cabai-cabai ini sudah tidak produktif lagi untuk berbuah. Oke, kalau yang ini sudah berbuah, saya sudah menggunakan pupuk-pupuk yang untuk fase generatif. Sedangkan yang baru ditanam ini fase vegetatif untuk terakhir kalinya, yang keempat. Setelah ini mulai minggu depan yang kecil-kecil ini sudah menggunakan pupuk fase generatif juga. Nah, itu dia. Udah berbuah tapi kita masih pakai pupuk yang fase vegetatif. Nah, di sini secara umumnya ya, saya tidak mau bicara terkait merek dagangnya. Saya buka hanya bahan aktif yang ada di pupuk tersebut. Jadi kawan-kawan enak kalau mau nyari pupuknya, cukup nyari yang bahan aktifnya sama dengan yang kami gunakan. Seperti itu. Jadi bebas di harga yang murah atau harga yang mahal. Yang penting bahan aktifnya ya yang ini gitu. Untuk pertama di vegetatif ini itu cabai membutuhkan yang namanya nitrogen. Nah, nitrogen ini yang mengandung nitrat dan amonium. Ya. Nah, ini dia penampakan pupuk-pupuknya. Jangan lupa ditimbang. Ada gram-gramannya sesuai kebutuhan dan sesuai fasenya. Yang kedua, kebutuhannya yaitu fosfat. Oh ya, lupa tadi, nitrogen ini untuk menyusun apa ya? Untuk menyusun yang namanya apa sih jauh daun tuh? Klorofil. Nah, klorofil ini kan untuk berfotosintesis. Seperti itulah. Saya anak IPS sih waktu SMA-nya. Jadi kurang paham sebenarnya. Tapi insya Allah dikit-dikit paham lah. Nah, kemudian kandungan yang kedua, bahan aktif yang diperlukan yaitu fosfat. Nah, fosfat ini untuk merangsang akar, cabang, sama bunga. Oke, kita lanjut. Bahan aktif yang ketiga yaitu kalium.
Nah, kalium ini untuk mencegah bunga agar tidak gugur. Kan sayang tuh kalau udah berbunga kayak gini tapi gugur. Nah, jadi cabenya membutuhkan kalium biar bunga-bunganya tetap kuat di pohonnya, tidak berguguran. Kemudian ada kalsium dulu. Nah, kalsium ini lumayan sih, fungsinya banyak. Ada untuk akar juga, pertumbuhan akar, kemudian memperkeras dan memperkuat batang cabai. Nah, itu ada yang keriting juga ya, berarti kurang nutrisi tuh. Bisa jadi kelebihan nutrisi juga. Lanjut ke kalsium tadi, masih di fungsinya bisa merangsang pembentukan biji-biji cabai. Selanjutnya sama sih kalsium dengan kalium nih untuk mencegah rontoknya bunga juga. Kemudian daya tahan tanaman terhadap penyakit juga bakal lebih kuat. Itu kalsium. Nah, asam pula. Bahan aktif selanjutnya yang terakhir yang dibutuhkan di fase vegetatif ini itu adalah magnesium. Nah, magnesium ini untuk sama mencegah kerontokan bunga juga. Kemudian membantu proses pertumbuhan akar dan tunas. Kalau untuk vegetatif hanya itu yang saya gunakan. Kalau generatifnya sama, cuman ada tambahan di ini. Ada kebutuhan untuk kalium oksida, magnesium oksida, sama sulfur. Itu untuk buah lebih besar dan lebih mengkilat. Itu kalau sudah berbuah seperti ini. Dari sekian ribu, kalau 1-2 yang keriting masih di angka wajar ya. Nah, seperti ini. Nah, nyiramnya itu satu takaran 300 mili. B29 300 mili ya, Bos ya? Ya. Oke, udah kenyang laju kamu Mas nih, pupuk. Itu asupan ya. Asupan ya. Oke, seperti itu satu-satu. Ada takarannya tersendiri. Kalau untuk menyiram pagi dan sore juga sama, itu di 300 mili. 300 mili pagi, 300 mili sore. Ini tutorial ini. Iya, tutorial. Oke ya, untuk takaran kebutuhan atau kedepannya ada penyakit yang seperti apa, itu balik lagi ke perawatan kita. Apa sih yang kurang dari bahan-bahan aktif tadi yang saya sebutkan? Saya nengok catatan nggak tadi itu, tak ada, saya paham. Oh ya, sebelumnya saya terima kasih buat mentor-mentor saya yang udah bimbing saya untuk menjadikan Anurfarm nih. Oke, sekali lagi penampakan pupuk-pupuknya. Saya tidak mau bicara merek dagang karena pupuk yang punya kandungan bahan aktif seperti tadi itu banyak, dari yang mahal, dari yang murah sampai yang mahal. Oke, cantik dah tuh. Itu rahasia yang ada di Anurfarm. Silahkan buat kawan-kawan yang ingin belajar bisa dicatat tadi tuh, karena random saya ngomongnya. Tapi di kisaran bahan aktif itulah yang
kami gunakan di sini. Oke, saya mau lanjut mupuk. Mungkin sekian dari kami, Anur Farm Mempawah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.